Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Ramadan dari kelas 10-12. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bank, non-bank, dan OJK. Langsung saja ke kegiatan pembelajaran ke-1, yaitu bank. Pengertian bank, istilah bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banco, yang berarti meja atau bangku. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Fungsi bank. Fungsi bank itu ada 3, yaitu yang pertama ada menghimpun dana, yang kedua menyalurkan kredit, yang ketiga memberikan pelayanan jasa. Di sini juga terdapat yang namanya 5C. Yang pertama yaitu karakter, diteliti tentang kepribadiannya. Yang kedua ada capacity, dilihat dari kemampuan, kepandaian, dan keterampilan menggunakan kredit. Yang ketiga ada kapital, yaitu modal seseorang atau badan usaha penerima kredit. Yang keempat ada kolateral, kepastian berupa jaminan. Kelima, condition of economies, yaitu kondisi ekonomi pada saat proses kredit. Jenis bank berdasarkan kelembagaan. Terdapat 2 jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan ruang lingkup usahanya, bank umum dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu bank umum devisa, contohnya bank BNI, BRI, dan lain-lain. Dan yang kedua, bank umum non-devisa, contohnya Bank Kesejahteraan Rakyat Ekonomi, BTPN, dan lain-lain. Tadi sudah bank umum, lanjut ke bank perkreditan rakyat. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan kepemilikan dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu ada bank persero, menjadi 5 bank asing, bank swasta nasional, dan bank pembangunan daerah, dan juga bank campuran. Selanjutnya ada prinsip kegiatan usaha bank yang terdiri atas prinsip konvensional dan syariah. Konvensional, bank yang menjalankan usahanya berbasis pada bunga, sedangkan syariah, yaitu bank yang menjadi penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. Nah, jadi saya akan menampilkan rangkuman dari pembahasan saya sebelumnya. Lanjut ke pembelajaran kedua, yaitu lembaga keuangan non-bank. Secara umum, fungsi lembaga keuangan non-bank. Secara umum, fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank hampir sama dengan lembaga keuangan yang berbentuk bank. Berikut merupakan fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank. Ada 1, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Yang kedua, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang ketiga, memperlancar distribusi barang atau jasa. Dan yang keempat, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Jenis dan prinsip kegiatan usaha dan produk lembaga keuangan non-bank. Ada 1, yaitu pegadaian. Yang kedua, perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Yang ketiga, perusahaan asuransi. Yang keempat, perusahaan anjak piutang. Yang kelima, perusahaan modal ventura. Yang keenam, dana pensiun. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengertian OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengertian OJK, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi,
tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Visi OJK yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Yaitu di sini ada misi OJK, yaitu yang pertama mewujudkan keselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sekian, terima kasih.